Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panureti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menerangkan materi kebugaran jasmani. A. Hakikat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat dan cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani masih memiliki tenaga cadangan untuk menghadapi suatu pekerjaan atau keadaan yang mendesak. Latihan kondisi fisik, physical conditioning, sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani, physical fitness. Oleh karena itu, program latihan kebugaran jasmani perlu direncanakan secara sistematis. Tujuannya untuk meningkatkan kebutuhan jasmani dan kemampuan ergosistem tubuh. Adapun komponen fisik yang harus dipelihara dan ditingkatkan dalam program latihan olahraga pada umumnya antara lain sebagai berikut. 1. Daya tahan umum. 2. Daya tahan optimal. 3. Kekuatan. 4. Kecepatan. 5. Kelincahan. 6. Koordinasi. 7. Tenaga eksplosif. 8. Kelentukan. 9. Keseimbangan. 10. Ketepatan. B. Bentuk latihan kebugaran jasmani. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani, Anda perlu mengenal beberapa unsur yang perlu dilatih, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan otot jantung dan paru-paru, kelincahan, daya ledak, dan kelentukan. 1. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan strength trainer pada umumnya dilakukan dengan pemberian beban, baik beban internal maupun beban eksternal. Adapun hal-hal yang menunjang keselamatan saat melakukan program latihan antara lain sebagai berikut. A. Pakailah pakaian yang sesuai dan nyaman untuk berolahraga, misalnya kaos dan training. Selain itu, pakaian harus elastik, tidak menghambat gerakan, serta dapat menyerap keringat. B. Gunakan sepatu yang dilengkapi kaos kaki. C. Istirahatlah dalam setiap seri. D. Hindari penggunaan beban yang terlalu berat, terutama pada pemula. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu memperhatikan beberapa hal. Antara lain, sebagai berikut. A. Lakukan pemanasan yang cukup pada otot-otot yang akan dilatih sebelum memulai latihan. B. Prinsip latihan peningkatan beban secara sistematis dan terencana. C. Pergunakan beban sesuai kemampuan. D. Lakukan setiap gerakan dengan repetisi dan set yang benar. E. Setiap bentuk latihan harus dilakukan dalam ruang gerak yang luas. F. Harus mendapat pengawasan dan bantuan dari instruktur yang berpengalaman. G. Lakukan pendinginan setelah berlatih. Ada sistem latihan yang harus diperhatikan saat melakukan latihan beban, antara lain sebagai berikut. A. Sistem set. Sistem set latihan ini dilakukan dalam menggunakan 8-12 repetisi sebanyak 3 set. B. Sistem superset. Pelaksanaannya sistem ini dilakukan dengan cara setiap bentuk latihan disusul dengan bentuk latihan antagonisnya. Misalnya, latihan bicep, kemudian latihan tricep. C. Split routines. Sistem pelaksanaannya hanya melatih tubuh bagian atas, kemudian melatih tubuh bagian bawah. 2. Latihan kecepatan. Latihan kecepatan atau sering disebut speed training diberikan dalam bentuk latihan lari dan sekaligus dalam latihan reaksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melatih komponen kecepatan antara lain sebagai berikut. A. Lakukan pada awal dari suatu unit latihan pada saat otot-otot masih kuat. B. Intensitas latihan pada tingkat submaksimal atau maksimal. C. Jarak antara 30-80 meter dianggap jarak yang baik untuk pembinaan kecepatan secara umum. D.
Jumlah pengulangan antara 10-16 kali dan terdiri dari 3-4 seri. Untuk kecepatan daya ledak dapat dilatih dengan penambahan beban yang tidak lebih dari 20% dari beban maksimal. Waktu istirahat antara pengulangan 1-3 menit. Waktu istirahat antar seri sampai 6 menit. Bentuk latihan kecepatan reaksi dapat dilakukan dengan berbagai rangsangan-rangsangan luar, seperti tepukan tangan, bunyi peluit, atau suara sebagai aba-aba untuk memulai yang sekaligus juga melatih reaksi pemain. 3. Latihan daya tahan. Latihan daya tahan atau sering disebut endurance training merupakan latihan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Daya tahan otot dapat dilakukan dengan latihan yang melibatkan satu otot pada tubuh. Caranya, dengan melakukan suatu gerakan berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama. Untuk melatih daya tahan otot bisep, latihan yang dilakukan adalah dengan mengangkat beban ringan. Dilakukan sebanyak lebih dari 20 ulangan dengan beban kira-kira 10-15 kg. Selain itu, untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru, biasanya dengan melakukan latihan yang bersifat aerobik, yaitu latihan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Banyak kegiatan dalam membina daya tahan yang dapat dilakukan diantaranya 1. Lari lintas alam, 2. Fartlek, 3. Circuit training, dan 4. Interval training. 4. Latihan kelentukan. Latihan kelentukan dapat dikembangkan menjadi dua bentuk latihan. Yang pertama, peregangan dinamis. Peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan anggota tubuh secara berirama atau dengan gerakan memantul-mantulkannya. Contoh peregangan dinamis adalah sebagai berikut. 1. Duduk selonjor dengan kedua kaki lurus. Usahakan untuk mencapai ujung jari kaki dengan jari-jari tangan, sambil melakukan gerakan merenggut pinggang. 2. Duduk dengan sikap lari gawang. Kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dilipat ke belakang. 3. Berbaring telungkup. Tangan dilipat ke depan dada, angkat kepala dan dada secara berulang-ulang setinggi mungkin ke atas. 4. Sikap jongkok. Kedua tangan bertumpu di lantai, lemparkan kaki lurus ke belakang secara bergantian kiri dan kanan. 5. Berdiri kangkang, kedua tangan direntangkan ke samping, bungkukkan badan sambil tangan kanan menyentuh ujung kaki kiri kembali ke sikap semula. Yang kedua, peregangan statis. Peregangan statis dilakukan dengan meregangkan tubuh atau anggota tubuh dan mempertahankan sikap tersebut tanpa bergerak untuk beberapa saat. Contoh peregangan statis adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan kedua kaki rapat, bungkukkan badan sehingga jari tangan menyentuh lantai. Pertahankan sikap ini tanpa bergerak selama 20-30 detik. 2. Berdiri dengan kaki kangkang lebar, bungkukkan badan sehingga kedua telapak tangan bertumpu di lantai. Pertahankan sikap ini selama 20-30 detik. 3. Duduk bersila dengan telapak kaki bertemu. Tarik tumit ke arah dalam dengan kedua tangan. Pertahankan sikap ini selama 20-30 detik. 4. Duduk dengan satu kaki lurus ke depan, kaki lainnya dilipat. Kedua tangan memegang pergelangan kaki yang lurus. 5. Sikap berbaring. Tarik kedua lutut dengan kedua tangan ke arah atau menyentuh dada. Kepala diangkat. Pertahankan sikap ini selama 20-30 detik.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.